Hai dan selamat datang di channel Kulkas Murah di mana gue bakal ngebikin konten-konten dan video-video murahan. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sariawan karena sekarang ini hari ini gue kena sariawan coy. Dan ini kayaknya udah dua hari gue sariawan, dan sariawan gue ada dua benjol di bibir gue. Bukan di bagian mana ya? Deket gusi gitu, bagian bibir dalam. Kayaknya bukan bibir deh, itu kayaknya lebih bagian ke, aduh, lu kayak deket-deket gigi gitu loh. Ini gua kena sariawan gara-gara gua gosok gigi terlalu kenceng ya. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kalinya gua kena sariawan. Jelas gua udah 17 tahun hidup di dunia ini, pasti gua udah pernah punya sariawan. Gua sariawan pertama gua yang gara-gara gua gosok gigi terlalu kenceng itu beberapa bulan yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah bulan Juni, Juli, Agustus, pokoknya lupa gua. Pas gua kelas 11 kayaknya, kelas 11 itu gua kena sariawan itu gara-gara gua juga gosok giginya terlalu kencang. Tapi kalau itu gua sariawannya di bagian atas, kalau ini gua di bagian bawah, bagian mulut gua. Nah, jadi ya alasan kenapa gua gosok gigi kenceng-kenceng. Jadi dulu banget pas SD itu gua orangnya tuh bener-bener males gosok gigi. Gua bener-bener nggak, bukan males sih, iya bener males satu, sama kedua nggak suka. Soalnya nggak tahu kenapa gue lupa aja, gue malas aja. Sebenarnya gue suka aja kalau misalkan gosok gigi. Sebenarnya kalau gosok gigi tuh bikin lo apa ya, bikin mulut lo tuh seger gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan gue gosok gigi terus gue tidur, sebenarnya makin nyenyak gue malahan. Tapi entah kenapa gue nggak, gue lupa aja setiap kali diminta sama orang tua gue buat gosok gigi sebelum tidur. Tapi gue juga lupa, gue lupa terus, selalu lupa pokoknya. Nah jadi ya pas SD tuh gigi gue bener-bener busuk banget, pokoknya busuk banget. Eh, ada yang item-itemnya dan akhirnya ya giginya itu juga dicopot. Tapi ya jadinya ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan juga banyak banget bolong-bolong gigi gue bolong banget. Jadi di sekolah gue itu ada pelajaran khusus buat gigi, buat meriksa gigi, dan gue selalu selalu benci banget pelajaran gigi beneran. Sebenarnya apa ya, bencinya itu gara-gara gue takut kalau misalkan ada pelajaran gigi itu ada pro sama kontranya. Pro-nya itu gue nggak perlu belajar, kontranya gue bakal dimarahin. Atau ketiga itu bakal pro-nya itu kalau misalkan kita nggak gosok gigi, kita cuman kayak gurunya cuman nerangin doang gigi tentang berapa ya, dari kelas 1 sampai 6 SD ya, cuman nerangin gigi doang, yang nerangin hal-hal yang sama yang udah gue tahu. Dan gurunya, kalau gue inget-inget sekarang, gurunya tuh ada dua. Yang satu tuh gurunya cantik, kalau gue jujur bilang gurunya cantik banget, dan juga baik. Dia bener-bener baik, dia tuh nggak keras, dia nggak dia lembut. Guru yang kedua itu gue benci banget. Dia tuh gurunya pakai kacamata, gurunya jelas galak banget, galak. Sebenarnya dia galak kalau misalkan lu nggak apa-apa, cuman dia nggak bakal galak kalau misalkan lo itu giginya baik-baik aja. Tapi dia bakal galak kalau misalkan gigi lu rusak ya. Ya masuk akal sih, dia kan guru ini ya, guru gigi ya. Jadi ya karena gua sebagai eh, gi- pemunya yang memiliki gigi yang tidak terlalu memumpuni, jadinya ya menjadi buronan bagi guru ini. Ya sebenarnya nggak cuman gua enggak, kayaknya cuman gua doang, beneran. Gua tuh bener-bener ditargetin banget sama guru ini pas SD, karena emang gigi gue emang busuk banget. Jujur gigi gue emang busuk banget. Gue nggak terlalu marahin dia, cuman gue pernah satu kali gue tuh diajarin sama dia kalau misalkan lo kalau gosok gigi tuh lo harus berdarah. Pokoknya lo kalau misalkan gosok gigi setiap saat lo harus berdarah. Kalau misalkan berdarah tuh katanya pleng-pleng di gusinya artinya keluar, jadi artinya makin bersih. Gue percaya, itu gue percaya banget. Jadinya setiap saat gue gosok gigi itu gue selalu ngeliat ada darah atau enggak. Kalau misalkan gak ada darah, itu gue bakal kecewa. Pokoknya jadi gue bener-bener kenceng banget gue gosok pas gue kecil, kenceng banget. Sampai sekarang malahan kenceng banget sampai berdarah. Oke. Tapi kalau sekarang gue udah mulai kagak kagak terlalu sih. Gue sekarang udah mulai udah tau lah ya, kalau misalkan ya jangan gosok terlalu kencang-kencang banget. Tapi kayaknya ada beberapa kebenaran, mungkin gue nggak terlalu tahu apakah bener kalau misalkan lo gosok gigi terus ada berdarah artinya bagus. Kayaknya nggak terlalu deh, karena ya biasanya kalau misalkan ada darah sih artinya ada luka, dan luka itu
tidak sama dengan bagus, luka tuh sama dengan buruk ya. Jadi gue nggak terlalu tahu sih. Tapi gue bukan dokter gigi. Kalau misalkan ada dokter gigi yang nonton, entah kenapa nonton channel ini, channel busuk ini, ya kalian boleh komen. Kalau misalkan video ini dapat views ya, kalau misalnya emang dapat ya, tapi ya kayaknya nggak bakal sih. Ya mungkin I don't know, ya komen aja kalian kalau misalkan kalian mau ya. Gue malas Google. Oke. Nah jadi gara-gara itu gue sebenarnya pernah gosok gigi berdarah, cuman nggak sariawan cuy. Sampai sekarang, baru beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu pas gue sariawan pertama di atas, itu gue gosok gigi kenceng banget, bener-bener kenceng banget, dan darahnya keluar banyak banget, darah keluar. Tapi nggak kayak sebanyak kayak muntah darah bener, nggak, cuman beberapa doang. Cuman itu abis itu gue ngerasa kayak bibir di atas gue tuh bener-bener kayak seger banget, keesokan harinya sariawan. Oh sakit banget itu, kayaknya seminggu 2 minggu ada itu gue harus diolesin pakai obat gitu. Habis itu baru sembuh. Dan sekarang ini gue gosok gigi, gue nggak tahu kenapa gue gosok giginya kenceng-kenceng mulu. Mungkin gue bingung sih, gue harus percaya sama tuh guru atau kagak. Karena di satu sisi gurunya itu ya emang guru gigi, ya dokter gigi beneran. Jadi ya gue nggak terlalu tahu anjir, gue nggak tahu ya. Sekali lagi gue minta tolong kalian untuk komen. Gue sebenarnya udah Google dan katanya sih buruk, katanya nggak boleh kalau misalkan gosok gigi tuh berdarah. Ya masuk akal lu kalau misalkan berdarah gosok gigi ya berarti buruk, ya nggak sih? Ya masuk akal dong, apapun yang keluar darah ya berarti buruk. Jadi ya gue rada bingung sih sebenarnya. Ya jadi ya itu aja yang pengen gue omongin. Ini meski ini sebenarnya gue lagi ngomong ini mulut gue rada-rada ada nyut gitu. Oh, ya udahlah ya. Oke, segitu aja yang gue harus gue omongin. Makasih yang udah nonton. Bye bye.